Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, host dari Sketsa Malam. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Pada malam kali ini, saya akan membawa kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini dialami oleh seorang siswa bernama Raska. Di cerita kali ini, Raska disukai oleh kuntilanak merah. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah berikut ini. Ketika pagi itu, adiknya Raska masuk ke kamar Raska. Dan dia bertanya kepada kakaknya yang baru saja bangun dari tidurnya. "Kak, tadi malam kakak sama siapa?" Dengan mata yang masih mengantuk, si kakak menjawab, "Siapa? Kakak kan tidur sendiri," ucapnya lalu menguap. Semalam adiknya melihat ada perempuan dengan rambut mengembang dan acak-acakan. Bajunya juga sangat kotor. Pada waktu itu, si Raska masih positive thinking dan berkata, "Masa? Mungkin bunda kali." Lalu adiknya ini menyangkal kalau yang dilihatnya itu bukan bundanya, karena rambut bundanya tidak selebat itu dan tidak seacak-acakan seperti yang dilihat adiknya. Di situ Raska masih positive thinking. Mungkin adiknya ini salah lihat. Tanpa menghiraukan cerita adiknya, dia pun beranjak ke dapur dan mengajak adiknya untuk sarapan. Tapi ketika Raska hendak mau keluar kamar, adiknya bergumam, "Tapi kan perempuan itu lagi di belakang kakak." Di situ Raska tidak mendengar gumaman adiknya karena suaranya terlalu kecil. Raska dikenal sebagai murid yang kerap kesurupan. Terkadang ia mengeluarkan suara aneh dan disertai gerak-gerik yang mengerikan, seperti memanjat tembok dan merangkak. Walaupun begitu, ia masih mempunyai banyak teman di sekolahnya. Karena sifatnya yang baik dan ramah terhadap semua orang. Karena sifatnya yang baik dan ramah itulah, orang-orang suka heran mengapa ia bisa dirasuki dengan mudah. Sampai suatu hari, Edi temannya Raska bilang ke Raska, katanya ada yang nyariin dia di toilet. Lalu Raska bertanya kepada Edi, siapa yang mencarinya di toilet? Di situ Edi tidak menjawab pertanyaan Raska dan meninggalkan Raska begitu saja, tanpa memberi jawaban. Karena tidak ada jawaban dari Edi, Raska pun pergi ke toilet dan menemui orang yang Edi maksud. Sesampainya Raska di toilet, dia tidak melihat satu orang pun di sana. Dan kemudian Raska membuka pintu toilet satu persatu, mencoba mencari orang yang Edi bilang sedang mencarinya. Sambil bergumam kesal kepada Edi, Edi parah banget, awas aja kalau ketemu tuh anak." Dan ia pun menutup pintu toilet terakhir. Lalu Raska berdiam diri sementara dan berpikir, siapa tahu beneran ada yang mencarinya. Namun beberapa menit berlalu, tidak ada satu orang pun yang datang ke toilet. Merasa dipermainkan oleh Edi, Raska langsung beranjak keluar dari sana dan mencari Edi.
Selang beberapa langkah ingin keluar dari toilet, langkahnya pun terhenti. Tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara tawa perempuan yang sangat melengking. Raska mengerutkan dahinya dan berkata, "Siapa yang tertawa barusan?" Suara tawa itu terdengar kembali olehnya. Kali ini terdengar lebih pelan, namun semakin dekat. Di situ Raska heran dan berkata, "Lah, siapa coba yang ketawanya begitu?" Gumamnya sedikit takut. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun langsung bergegas keluar dari toilet. Namun, baru saja hendak menutup pintu, seorang wanita berwajah hancur tersenyum ke arahnya. Lalu salah satu murid berteriak dan memanggil gurunya. "Bu, ada yang kesurupan!" Ya, Raska sedang kesurupan. Di situ Raska dirasuki oleh kuntilanak merah. Kuntilanak atau yang bisa kita sebut Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Siapa yang tidak mengenal sosok kuntilanak ini? Hantu yang sangat terkenal semenjak zaman nenek moyang yang sampai sekarang masih mempunyai cerita. Kepercayaan akan adanya kuntilanak sangat sering dijadikan sebagai bahan legenda, urban, bahkan sinema. Walaupun sosok hantu ini bukanlah satu-satunya hantu yang terkenal di Nusantara, namun keberadaannya masih kerap dipercaya oleh masyarakat. Dan malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang disukai oleh kuntilanak merah. Seperti yang diceritakan di awal cerita, Raska memang seorang pemuda yang sering mengalami kerasukan. Walaupun begitu, ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa ia akan disukai oleh kuntilanak merah. Semuanya berawal semenjak Raska diputusi oleh pacarnya. Ketika itu, Raska ditelepon oleh Farah dan secara tiba-tiba pacarnya ini meminta putus ke Raska. Belum saja membalas perkataan Farah, dia sudah mengakhiri panggilannya. Merasa diputusi secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas, ia pun mencoba memanggil Farah berulang kali untuk menanyakan kesalahannya. Namun, Farah tak kunjung mengangkat telepon darinya. Bahkan, tidak menjawab pesannya. Namun akhirnya, setelah mencoba menelepon Farah untuk kesekian kalinya, Farah kembali mengangkat panggilan dari Raska. Walaupun begitu, percakapan mereka tidak bertahan lama. Farah membalas dengan nada marah dan tetap meminta putus tanpa alasan yang jelas. Dan panggilan kembali terhenti. Namun Raska terus saja mencoba menelepon Farah berulang kali. Sampai akhirnya ia diblokir. Raska merasa pasrah dan ia pun mematikan HP-nya dan merenung. Keesokan harinya Raska berangkat ke sekolah. Namun, saat hendak masuk kelas, ia bertemu dengan Edi. Edi pun menyapa dan bertanya kepada Raska. "Lah, tumben datang pagi, biasanya telat. Ada apa ini?" Di situ Raska hanya mengangguk pelan tanpa melihat ke arah Edi dan menjawab,
Gak kenapa-napa. Di situ Edi bingung melihat sifat Raska yang tampak tidak bersemangat. Dan kemudian berkata, "Oh, ya udah, aku mau ke ruang guru dulu ya." Lanjut Edi yang lalu pergi meninggalkan Raska. Tidak seperti hari-hari biasanya, Raska terlihat sangat berbeda hari itu. Biasanya, Raska selalu datang terlambat dengan alasan ingin memotong jam belajarnya. Namun, hari itu ia justru datang sangat pagi. Waktu pun berlalu. Sudah dari pagi tadi, Raska terus saja menjalani harinya dengan tidak bersemangat. Tidak terasa, waktunya habis begitu saja tanpa melakukan kegiatan bermanfaat. Tidak fokus mendengarkan materi, tidak nafsu makan, bahkan berbicara seadanya. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Pelajaran telah usai. Sekolah akan ditutup sebentar lagi. Dengan penuh semangat, murid-murid pun berlarian keluar kelas untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Di saat Edi ingin keluar kelas untuk pulang, ia pun melihat ke arah sekitar, mencari keberadaan Raska yang tiba-tiba hilang, entah kemana. Setelah mencarinya kemana-mana, Edi memijat-mijat kakinya yang sudah terasa pegal setelah hampir 3 jam berjalan tanpa henti. Padahal, ia sudah bertanya hampir ke semua murid di jurusan IPA. Namun, tidak ada satupun anak yang melihat keberadaan Raska. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Lalu, tiba-tiba salah satu guru menegur Edi yang sedang duduk sambil memijat kakinya karena kelelahan. "Edi, kamu ngapain duduk di sini? Ini udah jam 5 loh. Kamu nggak pulang?" Lalu Edi pun menjawab, "Iya bu, saya lagi mencari Raska. Ibu lihat nggak?" Bu Ayu bertanya balik kepada Edi. "Raska? Emangnya kenapa?" "Ini, saya mau ngajak pulang, tapi masalahnya nggak ketemu-temu," jawab Edi. "Udah pulang kali. Lagian, buat apa kamu cari sampai sore gini?" "Raska pulangnya sama saya, Bu. Makanya saya harus nyari." "Coba kamu lihat tasnya, masih ada nggak? Siapa tahu udah pulang beneran." "Ada, Bu. Nih saya bawa," ucap Edi yang lalu menunjukkan tas Raska yang sedang ia genggam. "Loh, iya ya. Kamu sudah cari di mana saja?" "Udah cari di mana-mana, Bu. Nggak ada." Lalu Bu Ayu membantu Edi untuk mencari Raska. Lalu Bu Ayu bertanya kepada Edi, "Kamu udah nyari di UKS?" "Kayaknya udah deh, Bu. Tapi nggak tahu juga sih," jawab Edi sedikit ragu. "Coba cari dulu ke UKS." Keduanya pun berbelok ke arah kanan dan langsung memasuki UKS. Di dalam UKS terlihat sepi seperti tidak ada orang. Lalu Edi mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Tidak ada satupun yang menjawab. "Kayaknya nggak ada." "Edi," Bu Ayu memotong perkataannya. "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba saja raut wajah Bu Ayu berubah drastis, seperti ada yang hendak menyerang mereka. Suasana menjadi semakin hening saat Bu Ayu berhenti melangkah. Tidak ada satupun suara yang terdengar. "Kenapa, Bu?" Edi bertanya kembali.
Bu Ayu lalu berjalan menuju kamar yang berada di ujung UKS. Lalu Bu Ayu membuka tirai hordeng penutup kamar tersebut. Astagfirullahaladzim. Sebuah gelas tiba-tiba terlempar dari dalam kamar tersebut. Edi yang terkejut pun langsung menghampiri Bu Ayu. Lalu membuka penutup kamar tersebut lebih lebar. Tiba-tiba saja terdengar suara tawa perempuan dari dalam kamar. Edi terkejut bukan main, dan kemudian memundurkan langkahnya. "Panggil Pak Wira, cepet Edi!" Permintaan Bu Ayu panik. Tanpa bertanya-tanya, Edi pun langsung saja berlari ke ruang guru untuk memanggil Pak Wira. Entah apa yang terjadi, Edi sendiri juga tidak tahu. Edi membangunkan Raska dari tidurnya. Raska mengusap-usap matanya. Samar-samar ia melihat kerumunan orang yang sedang melihatinya. "Saya di mana?" tanya Raska yang masih setengah sadar. "Masjid," jawab Edi. Di situ Raska masih merasakan kebingungan. Kenapa dia ada di masjid? Melihat kerumunan orang yang mengelilinginya, tentu saja membuat Raska bingung. Apalagi ia tidak mengingat apapun setelah ia terbangun. "Raska, tadi kamu lihat apa di sekolah?" tanya sang ibu yang khawatir kepada anaknya. Raska berpikir untuk sejenak, mencoba mengingat-ingat apa saja yang terjadi di sekolah. "Gak lihat apa-apa, Bun," balas Raska. Satu-satunya memori yang ia ingat adalah saat ia hendak pulang sekolah. Setelah itu, ia sudah tidak mengetahui apa yang terjadi. "Aku kerasukan lagi ya?" tanya Raska kepada Edi. "Iya, cuma kerasukan yang kali ini beda. Pas kamu kemasukan tadi, matamu hitam semua dan kulitmu merah-merah dan berurat. Suara yang kamu keluarin itu suara cewek," jawab Edi menjelaskan pada Raska. Setelah kondisi Raska membaik, kemudian ia dibawa oleh bundanya pulang. Dan semua murid dan guru yang ada di sana juga ikut pulang. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 14 Februari, Raska hanya duduk terdiam di rumah. Pada hari itu, yang Raska lakukan hanya sekedar berdiam diri dan merenung. Namun, dengan pikirannya yang kosong, ia pikir ia hanya akan melakukan kegiatan membosankan untuk hari itu. Walaupun sebenarnya sudah ada seorang perempuan yang menunggunya di balik lemari. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Padahal pikiran Raska sedang kosong. Namun entah mengapa ia tak bisa tidur pada malam itu. Lambat laut pikirannya semakin kosong. Sampai akhirnya tatapan tertuju oleh seorang perempuan yang berdiri di balik jendela. "Hah, itu siapa?" gumam Raska terbingung. Wajah perempuan tersebut sekilas mirip dengan Farah. Namun, saat dilihat lebih teliti, mereka berbeda. Itu siapa? Lagi-lagi Raska berpikir. Samar-samar, ia mendengar suara halus yang terdengar dari perempuan tersebut. Ia pun dengan perlahan berjalan ke arah jendela.
dan mendekat ke arahnya. "Siapa?" ia bertanya. Namun, perempuan tersebut tidak menjawab, hanya tersenyum sambil melambai-lambaikan tangan dengan maksud menyuruhnya untuk pergi keluar. Paras perempuan tersebut begitu cantik, sampai-sampai ia lupa dengan segala beban yang ia tampung selama seminggu ini. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Lalu adiknya memanggil Raska dari balik pintu. Hening, tidak ada satupun jawaban dari dalam kamar kakaknya. Karena tidak ada jawaban dari kakaknya, adiknya pun mencoba membuka pintu kamar dengan perlahan. Dan apa yang ia pikirkan ternyata salah. Raska bukanlah tertidur, melainkan berhadapan dengan sosok perempuan berwajah hancur. Dan lalu menatap ke arahnya. Aska yang tidak terbiasa melihat pemandangan tersebut langsung menutup pintu dengan cepat dan berlari ke kamar Bunda yang sedang menunggu Raska untuk datang. "Bunda, Bun!" Aska berteriak-teriak. "Kenapa, Aska? Gak usah teriak-teriak, udah malam." Bunda mengingatkannya. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Aska berkata, "Bunda, tadi kakak sama cewek zombie, Bunda." "Cewek zombie?" Di situ, Aska pernah cerita ke bundanya kalau kakaknya itu setiap tidur selalu ditemani cewek zombie. Mendengar perkataan Aska, bundanya pun langsung berpikiran buruk dan memutuskan untuk pergi ke kamar Raska. Mencoba memastikan bahwa apa yang dikatakan Aska adalah benar. Perempuan zombie yang Aska maksud adalah kuntilanak yang sedang memancing Raska untuk pergi bersamanya dengan menjadi perempuan yang sangat cantik. Tak lama Bunda membuka pintu secara perlahan. Dan melihat Raska sudah menaiki jendela dan berniat untuk turun. Padahal kamarnya berada di lantai 2, yang berarti kemungkinan kecilnya ia akan mengalami patah tulang jika ia turun ke bawah. Bunda menariknya secara paksa. Entah apa yang sedang ia pikirkan, namun bukannya tersadar, ia malah memaksa untuk tetap keluar dari jendela kamarnya. Dan keadaan menjadi seram ketika perempuan tersebut menampakkan dirinya dengan wujud asli. Di situ Aska menangis. Bunda berteriak ketakutan. Dan malam itu, keadaan keluarga Raska menjadi kacau. 1 bulan berlalu, keadaan Raska sudah membaik. Begitu pula dengan keluarganya. Apa yang terjadi kepada Raska serta membuat sifatnya berubah adalah karena ia disukai oleh sosok kuntilanak merah. Entah bagaimana dan mengapa, ia sendiri juga tidak tahu. Yang pasti, salah satu alasan mengapa ia sering melamun serta bermimpi bertemu dengan seorang perempuan adalah ulah sosok tersebut.
Semua itu baru diketahui saat Aska sering menceritakan tentang perempuan zombie yang ia lihat mengikuti Raska. Setelah keluarganya mengetahui hal itu, mereka langsung memutuskan untuk meruqyah Raska. Dan ternyata benar, saat proses ruqyah, tiba-tiba saja suara Raska berubah menjadi suara perempuan yang menangis. Orang bilang, suara tersebut berasal dari sosok kuntilanak yang menyukainya. Setelah proses ruqyah selesai, akhirnya kuntilanak merah itu keluar dari badan Raska. Dan sampai sekarang, Raska sudah aman. Sosok kuntilanak merah tidak lagi meneror Raska dan keluarganya. Oke, tadi itu adalah kisah misteri dari seorang siswa bernama Raska yang disukai oleh kuntilanak merah. Terima kasih untuk yang mendengarkan kisah ini sampai habis. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.